hari ini aku mau pergi untuk servis mobil Hyundai REV yang kita sudah pakai selama kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah menempuh jarak tuh lebih kurang di 2.300 km selama 3 bulan. Mungkin termasuk kecil, tapi buat kita ini termasuk cukup besar gitu, karena karena kalau kita bandingkan sama mobil Hyundai Creta sebelumnya, selama 3 bulan tuh kayaknya belum nyampe 2.000 deh. Sekarang mobil ini juga sesekali aku suka pakai kalau misalnya pas lagi ada jadwal meeting. Jadi aku pernah pakai mobil ini tuh dari rumah di Jakarta Barat, kita mampir ke Pos Pengumben, habis itu mampir lagi ke Sunter, habis itu meeting di Kelapa Gading, mampir ke Cempaka Putih, mampir ke Cipinang, habis itu pulang ya, mampir dulu di Kuningan, habis itu baru balik ke rumah. Jadi ya kalau trayeknya lumayan jauh-jauh gitu dan lokasinya juga lumayan kayak sempit-sempit, aku suka pinjam mobil ini untuk pergi meeting gitu. Walaupun warnanya pink, tidak masalah. Tinggal bilang saja ini mobil istri. Wow. Ya overall, aku sering banget bilang ke teman-teman aku gitu bahwa menyenangkan sekali berkendara pakai mobil ini gitu, teman-teman, karena kecil, ringkes gitu, terus gesit, irit juga gitu. Pengalaman aku ya selama pakai ini selama 3 bulan, aku tuh setiap bulan tuh selalu isi listrik di rumah tuh sekitar 500 sampai 600 ribu, teman-teman. Dan semenjak pakai mobil ini, ya budget listriknya tetap segitu-segitu juga gitu. Jadi kita belum ada kayak penambahan di listrik yang cukup signifikan lah untuk gara-gara dibebani oleh charging mobil ini gitu. Jadi selama 3 bulan ini benar-benar ngerasain berkendara gratis gitu, nggak bayar bensin dan nggak ada penambahan biaya listrik juga. Mantap kan? Belum lagi kalau kita dengar pajaknya yang cuma 140 ribu, bebas ganjil genap, nggak ada obat sih. Ini masih benar-benar, ini sejauh di tahun 2024 ini masih jadi best buy aku sih. Oke, jadi tadi udah servis, teman-teman. Sebelum servis aku udah sempat WhatsApp sama salesnya, mau kasih info kalau kita mau servis, kemudian dikasih link, kita isi semacam kayak Google Form gitu untuk booking jadwal servisnya. Jadi waktu itu kalau nggak salah hari Senin, aku isi untuk hari Jumat dan aku isi di jam 7:30. Kemudian kita dapat konfirmasi, oke, tinggal datang aja nanti jam 7:30 ke Wuling Prima di cabang Kebonjeruk. Ya udah, terusnya tadi aku datang dan cukup mengejutkan sih, ternyata pas nyampe di depan kan dijaga sama security dulu tuh. Nah dia tuh udah bawa kertas nih, aku udah mulai curiga nih kenapa dia bawa kertas gitu. Ternyata pas dia ngeliat plat nomornya, aku buka jendela, "Selamat pagi Pak," gitu. Terusnya dia bilang, "Pak Fandi ya." Wah, ternyata sudah terdata di kertas itu tuh, ternyata sudah ada sudah ada list customer yang sudah booking in advance di hari itu. Banyak lah listnya. Oh, ini nomor teleponnya. Ya, kalau misalkan mobilnya mau diambil malam, saya tinggal telepon. Oh gitu. Ini ada. Oh iya, Fandi. Dan ternyata pas nyampe, aku nunggu ke counternya tuh sudah banyak yang ngantri, teman-teman. Aku pikir ya ini mah siapa cepet dia dapat kali ya gitu. Cuma ternyata pas counternya dibuka, service advisornya datang, mereka tuh panggil berdasarkan nomor urut itu gitu. Jadi aku kan ada di nomor urut kedua, walaupun aku datang bukan yang pertama, tapi karena melalui proses booking itu aku di urutan kedua, jadi kita dipanggil duluan juga, teman-teman. Menarik sih. Aku kayak terakhir pengalaman aku waktu di Hyundai nggak sampai sebegini sih. Aku nggak tahu ya di bengkel-bengkel lain seperti ini atau enggak, tapi ini pengalaman yang menyenangkan lah buat aku untuk servis pertama kali di Wuling. Jadi kita nggak nunggu terlalu lama karena sudah booking di awal, mobil langsung dikerjain. Terus aku jujur lupa ya, waktu pas beli mobil ini kan memang sebenarnya dapat kupon free service selama 8 tahun atau jarak tempuh 150.000 km. Mana yang tercapai duluan? Aku jujur lupa gitu. Cuman pas di counter servisnya dia ngomong, "Bapak kayaknya harusnya ada kupon gratis deh gitu. Coba aku cek ke belakang ya," katanya gitu. Dan ternyata beneran ada kupon gratis.
Jadi servis perdana ini ganti oli gardan dan cek dan lain-lain itu benar-benar nggak bayar teman-teman, 0. Dan itu berlaku selama 8 tahun atau 150.000 km. Makin happy lah pakai mobil ini. Aku udah pikir kayak bakal keluar ya mungkin minimal 500.000 kali mungkin untuk ganti-ganti oli dan lain-lain, tapi ternyata itu semua gratis. Gitu deh. Terus harus diakui ruang tunggunya nggak sebagus di Hyundai, tapi ya oke lah, ada kopi, ada teh, ada cemilan, dan ada colokan, jadi kita bisa sambil kerja. Kan biasanya kan nungguin servis mobil lumayan tuh waktunya, jadi kalian bisa sambil kerja, bisa sambil meeting, bisa sambil ngecas handphone kalian mungkin. Terus ya udah deh, selesai di servis, mobilnya dicuci, dan ya udah, sekarang udah pulang nih. Gitu teman-teman. Udah sih ya. Oh iya, terusnya tadi juga diinfoin kita akan balik lagi nanti pas di kilometer 10.000. Terus dicek juga kondisi baterainya masih 99,9 sekian, jadi masih sangat baik. Ya udah sih, memang nggak ada keluhan apa-apa juga sih ya selama pakai mobil ini. So far testimoninya masih sangat positif. Selama 3 bulan ini yang pasti nggak ada kendala apa-apa sih ya. Semua aman-aman aja. Untuk durasi servisnya tadi kurang lebih aku masukkan sekitar jam 8:30 ya. Mungkin kurang lebih jam 9 lah ya mobilnya dikerjain. Terus tadi keluar sekitar jam 10:30. Jadi kurang lebih 2 jam lah, 2 jam setengah. Itu udah dari mulai servis sampai dicuci. Gitu. Ya begitulah teman-teman. Jadi ini sekarang udah jalan balik. Ya overall kalau kalian tanya pengalaman selama 3 bulan menggunakan Wuling, ya so far masih memuaskan, happy lah gitu. Karena mungkin belum ada kendala apa-apa juga gitu kan, karena mobilnya juga masih baru. Tapi yang aku note sih adalah ya pengalaman servisnya gitu. Karena aku tuh jujur paling males servis ke bengkel resmi karena nggak tahan nunggunya teman-teman. Lama gitu. Terus apalagi kan si REV ini kan kayaknya cukup banyak ya lah ya di Jakarta gitu. Jadi aku udah pikir kayaknya bakal antrinya bakal lama, terusnya juga ya gitulah, pokoknya intinya udah kebayang kayak bakal lama lah, bakal buang waktu gitu. Tapi ternyata di luar dugaan aku, ternyata karena sudah booking jadi cepet, dan dipanggilnya juga sesuai dengan nomor urut bookingan gitu. Proses pengerjaannya juga cepet, biayanya gratis, orang-orangnya juga ramah. Jadi ya happy lah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih menimbang-nimbang untuk beli REV, kalau budgetnya ada, kebutuhannya ada, parkiran di rumahnya juga ada, ya boleh gaskan lah teman-teman. Hemat, irit, lincah. Kalau di dalam kota sih menurut aku udah mau debat lah, mantep. Bahkan sekarang di rumah tuh 2 mobil, Fortuner sama kereta, lebih banyak diemnya sekarang. Nanti kalau misalnya ada update apa-apa mengenai si mobil ini, nanti aku akan info. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti aku akan coba jawab. Walaupun aku nggak tahu, aku akan coba tanya ke salesnya, nanti aku akan coba jawab juga di kolom komentar. Semoga video bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, ini kita lihat-lihat yang warna putih dulu ya. Ini putih yang light nih, jadi nggak dual tone, dia one tone, putih semua. Cakep sih, emang pilihan Pak Johan nggak pernah salah sih soal warna itu. Bagus banget. Aduh, jeduk.